warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Pusparani, NIM 14014190029 dari Rombel A. Nah, di sini saya akan mengenalkan tempat pengelolaan limbah yang ada di lingkungan desa saya. Tepatnya di Desa Jurangsari, RT 4, RW 1, Kelurahan Doplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Di desa saya terdapat salah satu warga di Desa Doplang yang mengelola limbah industri padat seperti kayu, besi, dan masih banyak lagi. Sebelum menceritakan pengelolaan limbah di lingkungan Desa Doplang, mari kita cari tahu pengertian limbah. Apa sih itu limbah? Limbah merupakan material sisa bahan bangunan yang tidak digunakan lagi dari hasil suatu kegiatan yang terjadi di masyarakat. Limbah dapat berupa tumpukan barang bekas, sisa kotoran hewan, tanaman, atau sayuran. Hampir semua kegiatan manusia akan menghasilkan limbah dengan jumlah yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan jenisnya, limbah dapat dibedakan menurut sumbernya, jenis senyawanya, dan wujudnya. Pertama, pengelompokan limbah berdasarkan sumbernya. 1. Limbah domestik. 2. Limbah industri. 3. Limbah pertanian. 4. Limbah pertambangan. 5. Limbah pariwisata. 6. Limbah medis. Yang kedua yaitu pengelompokan limbah berdasarkan jenis senyawanya. 1. Limbah anorganik, 2. Limbah organik, dan yang ketiga yaitu limbah beracun. Yang ketiga yaitu limbah berdasarkan wujudnya. 1. Limbah padat, 2. Limbah cair, dan yang ketiga yaitu limbah gas. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengelolaan limbah industri padat yang ada di desa saya. Limbah industri adalah sisa atau buangan dari hasil proses industri. Sedangkan limbah padat yaitu limbah yang berupa barang-barang atau bahan-bahan buangan rumah tangga atau pabrik yang tidak terpakai dalam bentuk padat. Dampak negatif industri ada beberapa, yaitu yang pertama dampak bagi kesehatan, yang kedua dampak bagi lingkungan, yang ketiga dampak bagi pariwisata, dan keempat dampak bagi ekonomi. Nah, sekarang mari kita lihat tempat pengelolaan limbah industri. Di sini hanya tempat pengumpulan barang bekas dari limbah industri yang nantinya akan didaur ulang lagi menjadi barang yang berguna. Seperti kayu akan menjadi meja, kursi. Seperti besi akan dirangkai menjadi sepeda atau gantungan baju. Sayangnya, di tempat ini pembuatan untuk menjadi barang yang berguna tidak di sini, tetapi di desa sebelah. Jadi tidak bisa melihat proses pembuatan. Setelah proses pembuatan menjadi barang berguna, nantinya barang tersebut akan dibawa ke sini lagi untuk diperjualbelikan. Salah satu warga di Desa Doplang memilih limbah industri karena di Kabupaten Semarang, Kecamatan Bawen, banyak sekali berdirinya pabrik-pabrik. Jadi, dengan adanya pengelolaan limbah akan membuat lingkungan sekitar menjadi lebih bersih dan terhindar dari dampak negatif adanya limbah pabrik. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, masih banyak warga di Desa Doplang yang tidak mengelola limbah, terutama limbah rumah tangga. Karena banyak sekali limbah rumah tangga atau limbah domestik yang dibakar dan tidak diolah menjadi barang yang berguna. Di Desa Doplang hanya ada salah satu warganya yang mengelola limbah, itu pun yaitu limbah industri. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah barang yang sudah jadi. Jadi, dari pengelolaan limbah tersebut akan menjadi barang yang lebih berguna seperti sepeda ini. Nah, ini adalah kayu yang tadi di depan. Nantinya akan menjadi kayu yang seperti ini. Jadi, berguna. Bisa buat tempat makan atau tempat kumpul dengan keluarga.